Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Asif bin Barakhiyah. Nama Asif bin Barakhiyah ini banyak diceritakan dalam kitab klasik soal perjalanan para nabi dan sahabat para nabi. Sosok Asif bin Barakhiyah mampu mengalahkan jin ifrit untuk memindahkan singgasana Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu apakah keutamaan yang dimiliki Asif bin Barakhiyah? Asif disebutkan adalah figur penting dalam pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Ia bisa memindahkan singgasana sang ratu hanya sekedap mata saja. Jati diri Asif bin Barakhiyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya kitab Ihya Ulumuddin. Ini merupakan karya sufi imam besar Imam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan bahwa Asif adalah sepupu Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun ia juga disebut sebagai juru tulis Nabi Sulaiman. Asif menurut Imam Al-Ghazali dahulunya adalah seorang pemboros dan sering bermaksiat, lalu ia bertobat. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hai pemimpin ahli ibadah, sampai kapan sepupumu akan bermaksiat kepadaku, sedangkan aku sangat mengasihinya demi kemuliaan dan keagunganku. Jika ia sampai terkena tiupan badaiku, akan kutinggalkan dirinya agar menjadi contoh orang-orang semasanya dan umat sesudahnya." Ketika keduanya bertemu, Nabi Sulaiman menyampaikan firman Allah tersebut. Setelah mendengar hal itu, Asif pergi ke bukit pasir dan mengadakan tangannya ke langit dan berseru, "Wahai Tuhanku, junjunganku, bagaimana aku bertobat sedangkan engkau tidak menerima tobatku? Bagaimana aku akan meminta perlindungan dari dosa sedangkan engkau tidak menjagaku? Aku pasti kembali." Al-Imam Al-Ghazali berkata, sebetulnya perkataan Asif adalah bentuk ungkapan rayuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ia mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu selalu patuh dari segala perintahnya. Kisah terkait sosok Asif juga diceritakan dalam surah An-Naml ayat 30 hingga 40, menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua orang terbaiknya dari golongan jin dan manusia. Kemudian ia memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Sulaiman. Akan diberikan hadiah yang setimpal. Bertujuan agar Ratu Bilqis dan pengikutnya menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bukan sembarangan. Jin ifrit pun mampu menjawab tantangan Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Namun ada saingan dari jin ifrit, yakni sosok manusia. Dalam sebuah riwayat, namanya adalah Asif bin Barakhiyah, yang mampu memindahkan singgasana sekejap mata. Kemampuan Asif bin Barakhiyah ini dikabarkan didapat karena merawat orang tuanya yang lumpuh selama 70 tahun. Asif bin Barakhiyah ini menurut kitab diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mutiara di kedalaman laut untuk beribadah. Umur Asif bin Barakhiyah dikabarkan berumur panjang dan telah ada sejak lama di dalam cangkang mutiara tersebut. Dalam kisah yang lain diceritakan dari Imam Al-Yafi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam,
Keluarlah engkau dari istanamu dan datangi pinggir sebuah laut. Engkau akan menyaksikan hal yang sangat mengagumkan. Keluarlah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan diiringi pasukannya dari bangsa manusia dan jin. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tiba di pinggir laut, ia menoleh dan memperhatikan sekeliling arah kanan dan kirinya. Dan ia tidak menemukan hal yang sangat mengagumkan. Berkata Nabi Sulaiman alaihissalam pada jin Ifrit, menyelamlah ke dalam laut dan ceritakanlah kepadaku apa yang engkau temukan di dalamnya. Dan setelah Ifrit menyelam dan mengamati isi lautan, Ifrit kembali dan memberi laporan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku menyelami laut ini sejauh anu, namun aku tidak bisa mencapai dasar laut ini, dan aku tidak melihat hal yang mengagumkan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan Ifrit yang lain untuk menyelam. Menyelamlah ke dalam laut dan ceritakanlah padaku apa yang engkau temukan di dalamnya. Setelah Ifrit kedua menyelam dan mengamati isi lautan, Ifrit kembali dan menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Ifrit kedua pun melaporkan hal sama dengan tidak menemukan hal yang mengagumkan tersebut. Padahal Ifrit kedua ini menyelam dengan 2 kali balikan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Asif bin Barkhiyah. Beliau adalah wazir Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan hikayatnya dalam Al-Quran surat An-Naml. Wahai Asif bin Barkhiyah, menyelamlah dan sampaikanlah kepadaku pengetahuan yang berada di dalam laut ini. Sesaat kemudian Asif bin Barkhiyah muncul dari laut dengan membawa sebuah kubah. Kubah ini memiliki 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari intan dur, kedua dari intan jawahar, ketiga dari intan zabarjat hijau, dan pintu keempat terbuat dari intan yakut berwarna merah. Anehnya, pintu ini selalu terbuka namun tidak ada setetes air laut yang masuk ke dalam kubah ini. Padahal kubah ini ditemukan di kedalaman laut dengan jarak 3 kali lipat jauhnya dari jarak yang ditempuh oleh Ifrit pertama. Asif pun meletakkan kubah ini di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya dikagetkan dengan keberadaan seorang pemuda yang sangat tampan dengan pakaian yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berada di tengah kubah sedang berdiri melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam kubah dengan mengucapkan salam pada pemuda tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, gerangan apakah sebabnya hingga engkau mampu tinggal di dasar laut yang sangat dalam ini? Pemuda menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya dulu aku mempunyai kedua orang tua yang sangat sepuh dan uzur. Bapakku sudah tidak bisa beraktivitas lagi karena sepuhnya. Beliau hanya duduk saja, sedangkan ibuku buta kedua matanya. Aku melayani mereka berdua selama 70 tahun. Dan ketika ibuku akan wafat, beliau berdoa untukku, ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan padamu. Dan ketika bapakku akan wafat, beliau pun berdoa untukku, ya Allah, berikanlah tempat untuk anakku dalam beribadah kepadamu, sebuah tempat yang tak pernah diketahui dan mampu dijangkau oleh bangsa setan. Maka setelah aku selesai memakamkan jenazah keduanya, aku pergi ke pinggir laut ini dan aku melihat kubah ini. Aku pun masuk untuk melihat keindahan di dalamnya. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kubah ini, sedangkan aku berada di dalamnya dan menempatkannya di dasar laut ini. Nabi Sulaiman bertanya lagi, di zaman siapakah pertama kali engkau mendatangi pinggir laut ini? Menjawab si pemuda, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejenak Nabi Sulaiman alaihissalam menghitung tarikh atau masa si pemuda sampai saat itu. Maka diketahui si pemuda telah beribadah di kubah tersebut dalam dasar laut selama 2400 tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi,
Lalu bagaimana engkau memenuhi kebutuhan makan dan minummu? Pemuda menjawab, ya Nabi Allah, setiap harinya datang padaku seekor burung berwarna hijau yang dalam paruhnya membawa sesuatu makanan berwarna kuning, mirip kepala manusia. Aku memakannya dan makanan itu memiliki semua rasa lezat yang ada di dunia ini. Setelah memakannya, maka hilanglah semua rasa lapar, haus, panas, dingin, mengantuk dan rasa lainnya, sehingga waktuku aku habiskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Nabi Sulaiman alaihi salam, baiklah, sekarang apakah engkau menginginkan hidup bersama kami, atau engkau kembali ke tempat beribadahmu di dasar laut? Pemuda menjawab, kembalikanlah aku pada tempatku di dasar laut, ya Nabi Allah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan Asif bin Barkhiyah untuk mengembalikan si pemuda dan kubahnya ke tempat asalnya di dasar laut. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada pasukannya dari bangsa jin dan manusia, lihat dan kalian telah menyaksikan bagaimana Allah telah mengijabah doa kedua orang tua, maka takutlah kalian untuk berbuat durhaka pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Walillah Asif bin Barkhiyah dan kisah pemuda yang tinggal di dasar laut selama 2400 tahun. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.